Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jangan On Wheel ya. Di atas roda kita bercerita. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu memberikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke, untuk sharing-sharing informasi terkait cryptocurrency dan terutama Pi Network hari ini tuh ya, kita akan membahas tentang Pi Network itu akan mengalokasikan 10% dari pasokan Pi untuk dana startup teman-teman. Nah, 10% dari pasokan Pi itu senilai 100 juta dolar. Widih, keren ya. 100 juta dolar ini menandakan kalau core team itu nggak main-main untuk mensupport developer ya teman-teman ya. Developer di ekosistem Pi sampai menyuntikkan dana 100 juta dolar teman-teman. Nah, kalau teman-teman berniat nih yang ingin mengembangkan di platform ekosistem Pi, nah bisa dapat nih suntikan dana startup 100 juta dolar. Siapa yang mau? Saya juga mau, tapi saya nggak punya kompetensi di situ ya. Sayangnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, seperti apa beritanya? Kita bahas secara singkat di sini ya, teman-teman ya. Jangan lupa ya, ditonton sampai habis teman-teman, jangan di skip-skip. Oke? Nah, Pi Foundation hari ini tuh mengumumkan peluncuran Pi Network Ventures ya teman-teman. Sebuah inisiatif pengembangan senilai 100 juta dolar yang bertujuan untuk berinvestasi dalam startup dan bisnis yang mendorong adopsi dan utilitas Pi. Foundation akan membagi dana antara token Pi dan US dollar. Dana ini akan bersumber dari 100% pasokan Pi yang dialokasikan untuk cadangan foundation ya teman-teman ya. Jadi dari awal tuh emang sudah di planning ya teman-teman. Kalau ekosistem Pi itu memang mengalokasikan dana ini ya teman-teman ya. Semacam untuk sosial ya gitulah memang untuk seperti itu. Itu senilai 100 juta dolar. Pi Network itu 100 juta dolar ventures untuk ditingkatkan utilitas. Wih, mantap. Proyek ini itu telah menggoda ya teman-teman. Mengumumkan sepanjang minggu ini itu Pi Network Ventures akan mendukung perusahaan tahap awal hingga seri B yang mengintegrasikan Pi ke dalam produk layanan dan proses bisnis. Mantap nih. Selain itu, investasi akan fokus pada sektor di luar kripto teman-teman, termasuk AI, fintech, e-commerce, pembayaran terintegrasi, dan aplikasi e-konsumen. Wih, mantap ya. Sampai ada AI juga loh teman-teman. Ventures ini itu berencana untuk beroperasi dengan proses pencairan, seleksi, dan penilaian ala Silicon Valley. Wih, keren. Sebagian besar investasi akan dilakukan langsung dalam token Pi teman-teman, daripada fiat, menyelaraskan insentif dengan pertumbuhan ekosistem Pi. Lebih lanjut, Pi Foundation itu menekankan bahwa tujuan dana ini adalah untuk mempercepat pengumuman Pi di dunia nyata. Dana ini akan bertujuan untuk memperkuat efek jaringan di antara puluhan juta pengguna yang telah diverifikasi KYC. Sementara itu, 100 juta dolar ini tidak dijamin akan sepenuhnya digunakan dan akan diinvestasikan seiring waktu tergantung pada kualitas dan jumlah pelamar teman-teman. Jadi nggak semata-mata langsung dikasih ya teman-teman ya, ada seleksinya. Ya, kalau saya ikut jelas saya nggak akan lolos sih, karena saya nggak punya kompetensi di situ, saya nggak punya draftnya, saya nggak punya roadmapnya ya. Jadi ya ini buat yang kompeten-kompeten aja lah. Jangan mengharap dana 100 juta dolar ini teman-teman. Jangan mengharap kecipratan. Kalau saya, tapi kalau teman-teman ada kompetensi di sana ya silahkan. Bagus juga itu kan ya. Secara keseluruhan, ini menandai langkah pengembangan besar saat Pi mencari integrasi dunia nyata yang lebih luas dan ekspansi utilitas desentralisasi ya teman-teman ya. Setelah penurunan besar dalam beberapa bulan terakhir, Pi itu telah melihat peningkatan tekanan perdagangan dan pembelian pada bulan Mei. Per 14 Mei kemarin ya, altcoin ini itu tetap naik 85% selama 2 minggu terakhir. Sentimen bullish ini itu didorong oleh rumor listing Binance dan juga
terbaru itu popularitas yang meningkat di pasar Eropa seperti Finlandia, teman-teman. Keren kan? Mulai dikenal kan, teman-teman. Apalagi kemarin konsensus 2025 kemarin, Bapak kita Mister Dokter Nicholas Kokali sudah tampil gitu kan. Wah, dunia itu menyoroti, teman-teman. Finlandia aja ini udah mulai terbuka ya dengan Pi Network ya. Kalau Asia, Afrika itu emang udah lama sih. Udah lama, udah kenal Pi Network, udah bahkan beberapa komunitas itu sudah saling menerima ya. Nah, kemarin bahkan ada informasi kalau di Indonesia itu komunitas itu bisa beli nasi goreng pakai Pi Network, teman-teman. Tapi itu antar komunitas ya, masih belum secara real lah. Kalau kita beli di dunia nyata, katakanlah kita di marketplace, marketplace pun ada ya, tapi marketplace-nya itu memang marketplace komunitas. Jadi di situ yang ada di situ memang para pemegang holder Pi Network semua, jadi bukan umum ya. Katakanlah kalau marketplace yang umum memang belum ada, teman-teman. Ya semoga aja nggak lama itu akan ada. Nah, makin bisa digunakan masyarakat luas, dengan mudahnya kita bisa transaksi dimanapun itu pakai Pi Network, teman-teman. Mantap ya kalau bisa begitu ya. Kita kemana-mana bayarnya pakai kripto itu, mantap. Naik turunnya harga itu bisa bisa kita tahu lah, bisa kita tahu harganya. Pi Network kemana-mana kita nambang bertahun-tahun itu ada faedahnya gitu. Apalagi kalau benar-benar tercapai itu 314.159 dolar, widih, kayaknya nggak ada orang miskin itu. Karena saya rasa semua orang itu sudah pada nambang sih ya, sudah pada nambang pakai Pi Network, jadi aman. Jadi semua, saya harap amannya itu dalam artian bisa stabil karena semua orang itu pakai ya. Jadi kebutuhannya itu terpenuhi, aman lah istilahnya. Siapa aja pakai, semua aja mendukung, komunitasnya kuat, ya kurang apa lagi, tinggal core team yang support, nanti tinggal ada investor sama developer. Wah udah keren itu, udah nggak akan tergoyahkan. Kalau tiga sektor ini solid itu udah nggak akan tergoyahkan ya, teman-teman ya. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk episode hari ini ya, teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tonton terus Jagongan on Wheel setiap hari jam 18.00 WIB. Like, share, dan subscribe ya, teman-teman ya, supaya Jagongan on Wheel bisa berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency kepada teman-teman semua. Nah, nggak bosan-bosan juga mengingatkan teman-teman, kalau saya bukanlah financial advisor, saya nggak ada niatan untuk mengajak teman-teman berinvestasi di koin manapun. Dan kalaupun teman-teman ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, saya harap teman-teman tetap melakukan Dior ya, teman-teman. Bahkan mengutamakan Dior ya, supaya teman-teman itu bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian. Nah, saya menyampaikan ini itu saya merangkum teman-teman dari artikel-artikel yang saya baca, kemudian saya share di sini. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on Wheel, di atas roda kita bercerita.